Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan, diberikan kenormalan lagi seperti sedia kala, dan diberikan rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya membuat video progres tentang saya mencoba untuk meniru orang-orang normal untuk melakukan puasa intermittent fasting, yang notabene-nya yang saya ini masih ada sakit lambungnya, yang lambungnya itu masih dispepsia, terkadang ada kumat-kumatnya sedikit-sedikit, entah itu 3 bulan sekali, entah itu 2 bulan sekali, itu ada nyentil lambungnya. Tapi dengan catatan saya sudah tidak anxiety disorder, hanya anxiety normal saja. Kecemasan orang normal layaknya orang normal itu ya, kadang-kadang cemas itu pasti ada. Tapi kalau yang sampai menakutkan sudah tidak ada ya. Jadi saya mencoba untuk meniru metode intermittent fasting atau puasa dengan mengatur pola makan. Dengan metode 16 jam puasa, 8 jam berbuka. Jadi boleh makan hanya 8 jam, yang 16 jam itu tidak boleh makan. Saya lakukan sudah 7 hari ini ya, 7 hari ini, dan ini hari yang ke-8, Dan perlu diketahui oleh teman-teman, saya puasanya itu malam hari. Saya start itu rata-rata di jam 6, jam 7 rata-rata. Berbukanya itu di jam 10, jam 9. Kalau di hari pertama, kedua, ketiga ini ya, masih belum sampai 16 jam ya. Di hari ke-6 dan ke-7 itu saya 16 jam sudah mulai. Padahal idealnya di hari ke-8 yang baru, yang 7 hari itu buat latihan, yang hari ke-8-nya itu baru puasa intermittent fasting 16/8 yang sebenarnya. Sebenarnya idealnya begitu untuk latihan. Karena saya merasa tidak ada permasalahan, jadi saya hajar di hari ke-6 dan ke-7 16 jam. Menyambung dari video yang lalu, saya memberikan progres ya. Kalau mau yang 1-5, sampai lihat sendiri apa yang terjadi di tubuh saya. Tapi yang di 6-7 ini, yang saya rasakan adalah karena sudah masuk di 16 jam, saya jadi lemes. Saya jadi bukan keliengan, hanya lemes saja. Lemes kayak orang puasa Ramadan ya. Terus hari ke-7 sama juga. Tapi tetap saya aktivitasnya malah lebih fokus ya. Jadi kondisi perut kosong sampai jam 10 itu, dari subuh saya bangun bantu-bantu istri untuk bekerja sampai setengah 9, jeda. Setelah itu kerja lagi dari jam setengah 11 sampai jam setengah 12. Setelah itu saya bersihkan pelataran, nyapu-nyapu, siram bunga, jalan. Perlu diketahui saya setiap subuh sekarang jalan kakinya itu subuh, tidak nunggu matahari, karena saya bedakan antara berjemur dengan berolahraga. Olahraga saya subuh, ketika habis sholat subuh saya sudah jalan langsung, paling tidak 1 kilo ya, seminim-minimnya 1 kilo saya jalan. Setelah itu saya kerja, terus di sela saya tidak bekerja itu tadi, saya bisa menyapu rumah, menyiram bunga, dan sekalian berjemur. Itu yang saya lakukan. Terus manfaatnya apa gitu loh, saya intermittent fasting ini. Manfaatnya adalah saya tidak merasakan kantuk di siang hari. Saya tidak ada kantuk di siang hari. Beda dengan di 5 hari pertama memang sempat tidur siang ya. Di 2 hari itu sempat tidur siang. Di hari ke-6 dan ke-7 itu tingkat fokus saya itu semakin tinggi. Nah, ini buat teman-teman yang masih anxiety disorder sebenarnya bagus ini. Kefokusan sampean itu meningkat ketika sampean itu tidak ada makanan di lambung. Jadi tubuh ini fokus ke otak daripada fokus ke mencerna. Ketika sampean ada makanan di lambung, tubuh sampean akan fokus ke lambung dan otak. Otaknya stres, lambungnya diisi makanan, jadi terfokus energinya di 2 titik. Tapi ketika sampean tidak makan, sampean hanya fokus di otak dan lambungnya baik-baik saja. Untuk ukuran saya yang kadang-kadang itu kadang-kadang suka ke-trigger ya. Kalau saya ini ke-triggernya itu dari kematian. Saya habis ketinggal sepupu akrab saya meninggal. Terus selang seminggu berikutnya meninggal Pak D saya, kakaknya ibu saya, orang-orang yang saya cintai. Dan saya sakit anxiety disorder ini triggernya adalah kematian saudara. Dan itu
yang membuat saya jadi sempat kembali ke sakit lambung lagi. Alhamdulillah kontrol pikiran lancar, nggak ada masalah, baik-baik saja. Hanya lambungnya kambuh. Saya kambuh lambung beberapa saat ya, bisa sampai semingguan lebih mungkin ya kalau nggak salah. Karena itu tadi, karena kepikiran dan lambungnya masih belum bisa beradaptasi, karena lambung saya masih belum sembuh total ya, masih dispepsia fungsional, fungsinya masih terganggu jika saya kepikiran sesuatu yang parah. Tapi kalau pikirannya sudah, alhamdulillah sudah tidak. Jadi tetap saya buat aktivitas, saya tidak terpuruk, saya tidak diam-diam berbaring di rumah, saya tetap beraktivitas normal. Dan sakit yang saya rasakan yang ada di daerah lambung bagian atas itu di hari kelima itu sudah mulai hilang, hari ke-6 semakin hilang, hari ke-7 semakin hilang. Yang ada hanya rasa begah karena tidak ada makanan. Dan kalau menurut saya ini bagus. Kayaknya saya tidak hanya 14 hari ini kayaknya saya lama ini intermittent fasting ini kayaknya lama. Karena apa? Karena bisa memperbaiki lambung saya yang dispepsia fungsional tersebut. Jadi ketika ini ada manfaatnya untuk dispepsia fungsional, orang-orang yang mantan anxiety disorder itu biasanya itu imbasnya adalah di dispepsia fungsional. Nah, dispepsia fungsional ini cara mengatasinya adalah yaitu tadi kalau menurut saya salah satunya adalah intermittent fasting. Tapi kalau yang ada anxiety-nya jangan dulu deh, jangan 16/8. Sampean boleh puasa di 12 jam puasa, 12 jam boleh makan. Nah, ketika sampean boleh makan, sampean harus tata makanannya. Sampean yang semula 2 jam sekali makan, sampean makannya diundur jadi 3 jam. Kalau bisa sampai 4 jam. Kalau saya ini intermittent fasting itu pagi itu nyemil ya istilahnya, hanya 3 sendok oatmeal. Hari ini saja yang mau trial di hari ke-8 ini, memasuki minggu kedua ini saya trial dengan ditambah 1 sendok gandum. Jadi sarapan saya 2 sendok makan oatmeal, 1 sendok makan gandum dengan pisang, kurma, dan madu. Hanya itu saja saya makan sampai nanti jam 1 baru saya benar-benar makan yang sebenarnya. Saya makan memasukkan karbohidrat dari nasi, protein dari ikan atau ayam atau telur atau dan lain-lain, terus serat dari sayuran. Rencana hari ini saya mau memasukkan capcay ya. Jadi karbohidratnya ada, seratnya banyak, nanti proteinnya bisa dari udang, ikan atau telur. Terus saya dari jam 1 itu tidak makan lagi sampai nanti sekitar jam setengah 5, setengah 6. Paling akhir itu setengah 6 karena jam 6 saya harus berhenti. Ya, dari jam 5 sampai jam 6, setengah jam itu saya buat untuk nyemil, minum air kurma, terus nyemil singkong atau apapun itulah, pokoknya nyemil. Jadi dari jam 1 sampai jam 5 lah, taruhlah sampai jam 5. Itu nanti baru makan malamnya. Makan malam saya jam 5, terus setelah itu tidak makan lagi sampai jam 10. Tadi jam 10.15 kalau nggak salah ya. Sampai jam 10. Artinya saya sudah 2 hari ini sudah 16/8. Hanya jendela makannya itu hanya 8 jam, berpuasanya 16 jam. Efeknya apa? Hanya satu, lemes saja di pagi hari, itu saja. Tapi ketika sudah kemasukan oatmeal dan gandum tadi, sampai detik ini juga tidak berhenti, bergerak terus. Dan habis ini karena anak saya ulang tahun, mungkin saya mampir ke rumah orang tua minta doa, setelah itu pinjam kendaraan, baru mau jalan-jalan dengan anak saya. Terus malam saya sudah punya janji dengan teman-teman mau nongkrong sekitar 7:30 mungkin keluar. Jadi tidak ada alasan karena kita malam itu tidak makan sama sekali. Lagian kita tidur gitu loh. Saya tidur itu dari jam 11 sampai jam 5. Dan puasanya itu hanya dari jam 6 sampai jam 11 malam atau jam 10. Terus puasa lagi itu ketika bangun dari jam 5 sampai jam 10. Kan ringan gitu, sangat ringan. Dan kita membiarkan lambung kosong itu adalah menurut medis ya, kita memberikan jeda waktu lambung untuk tidak mencerna. Seperti halnya ketika kita sakit sariawan. Ketika kita sakit sariawan, kita kasih makan terus, akhirnya sariawannya kan sakit terus atau gusi bengkak gitu ya, kita mengunyah terus, akhirnya sembuhnya jadi lama. Tapi ketika kita tidak makan, tidak mengunyah, nah gusi itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri untuk sembuh. Nah, sama halnya dengan lambung. Lambung saya meyakini bahwasanya lambung itu ketika tidak diisi makanan dalam jangka waktu yang lama, terus
continue selama 14 hari, saya yakin, karena saya merasa perut ini enak banget, sangat enak. Sampean kalau nggak percaya, sampean coba aja, nggak usah susah-susah, sampean pakai yang metode 12 jam saja. Sampean tidak makan dari jam 8, nanti baru sarapan pagi jam 8, sampean buat tidur aja, sampean buat tidur, kosongin lambung. Tapi sampean masih tetap boleh ngerokok ya, sampean tetap boleh minum teh tanpa gula, sampean tetap boleh minum kopi tanpa gula, tapi jangan ada gula, jangan ada kalori. Nah, ketika sampean melakukan hal tersebut, kalau saya bilang ya secara medis ya, saya pastikan lambung sampean bisa membaik, ikut membaik. Tapi ya wallahu alam, apa kata Allah semua, semoga bisa seperti itu. Tapi nyatanya atau faktanya, teman-teman yang melakukan hal tersebut itu ternyata rata-rata lambungnya itu baik semua, bagus semua. Saya pelajari dulu sebelum saya melakukan. Saya pelajari beberapa video, mungkin sekitar ada kali 50 video itu orang-orang yang melakukan intermittent fasting. Ada yang orang yang sakit emah, ada yang sakit GERD, ada yang binaraga, aderai, ada yang mantan psikosomatis dan anxiety disorder. Itu saya baca terus, saya telaah, saya pelajari apa yang dia makan, apa yang dia lakukan seharinya. Begitu saya tahu, langsung saya terapkan. Dan itu tidak mudah, saya butuh waktu sekitar untuk memantapkan hati untuk melakukan intermittent fasting itu. Ini saya butuh waktu sekitar 1 minggu untuk mempelajari terus setiap hari tentang intermittent fasting tersebut. Dan ketika saya lakukan 1 minggu ini, saya nggak bohong, istimewa, sangat-sangat istimewa. Saya sampai berpikir begini, kenapa nggak dulu-dulu saya lakukan biar lambung saya bisa bagus ya. Otak tidak enak, lambung enak, kan enak gitu loh, bisa normal 100% kan. Permasalahannya kan teman-teman, ini kan biasanya kalau nggak otaknya yang masih rewel atau lambungnya yang masih rewel, lambungnya nggak rewel tapi otaknya yang rewel. Ada yang otaknya nggak rewel tapi lambungnya rewel, atau sebaliknya, otaknya yang rewel. Seperti itu teman-teman, itu akhirnya muter terus gitu loh. Jadi berapa bulan sekali nanti ke-trigger, berapa bulan sekali ke-trigger, berapa bulan lagi ke-trigger, selalu seperti itu. Makanya kita perbaiki lambung dan usus dulu, kita berikan kesempatan lambung untuk sembuh. Ketika lambung itu sembuh, maka pikiran itu jauh lebih bagus. Dan terbukti tingkat kefokusan saya ketika intermittent fasting 16 jam ini jauh lebih fokus daripada ketika tidak intermittent fasting. Beberapa kali lipat jauh lebih fokus kalau menurut saya. Terutama di hari ke-5, 6, 7 itu ya, fokus itu meningkat. Diajak berpikir dalam, berdiskusi tentang sesuatu yang membutuhkan nalar, itu jauh lebih mudah daripada kondisi perut kenyang ya, atau kita lagi merasakan sensasi ketika kita makan, ada panas di perut, ada begah, ada dan lain-lain, tenggorokan mengganjal. Ketika kita tidak ada sensasi perut, kita jauh lebih jernih, tingkat kefokusan pikiran kita jauh lebih bagus. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman boleh intermittent fasting, tapi jangan 16/8 saran saya untuk yang masih anxiety disorder. Tapi kalau yang sakit lambung saja boleh 16/8. Tapi kalau yang anxiety disorder dan psikosomatis masih ada, cobalah 12/12 lakukan selama 3 bulan berturut-turut. Setelah itu tingkatkan lagi ke 14, setelah itu tingkatkan lagi ke 16. Dan insya Allah enak badan ini, enteng, seger, tambah semakin sehat. Demikian video saya tentang intermittent fasting. Semoga teman-teman tetap semangat terus ya, jadi lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.